Semangat berjuang bersama kami bisa. Jayalah Kenari Jaya, jayalah Kenari Jaya. Kamilah Kenari Jaya, kita harus semangat bekerja. Sahabat untuk semua, tanpa melihat perbedaan, kami kan mulai berkarya bersama Kenari Jaya. Bagaikan rumah kedua, sejahtera damai terus damai. Selalu melangkah semangat Kenari Jaya, kami bayani dengan sepenuh jiwa. Semangat berjuang bersama kami bisa. Jayalah Kenari Jaya. Kamilah Kenari Jaya, kita harus semangat bekerja. Sahabat untuk semua, tanpa melihat perbedaan, kami kan mulai berkarya bersama Kenari Jaya. Bagaikan rumah kedua, sejahtera damai terus damai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Bincang Kenari. Gak terasa ya, udah Jumat lagi, udah weekend lagi, dan sekarang udah waktunya Bincang Kenari lagi. Malam hari ini kita bakal ngobrol banyak tentang emosional diri nih. Waduh, ini topiknya malam ini luar biasa banget. Ini pasti dirasain dan menjadi pertanyaan banyak orang, gimana caranya mengendalikan diri, mengontrol diri, menciptakan kecerdasan emosionalnya kita. Emosional kita itu seperti apa? Ini pasti banyak banget pertanyaan-pertanyaan seputar emosional diri. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita dan ngobrol bareng narasumber kita malam hari ini, saya mau ngingetin buat teman-teman yang belum atau pertama kali tahu bahwa malam ini ada acara yang namanya Bincang Kenari. Nah, jadi Bincang Kenari ini adalah program ngobrol berbincang-bincang santai, berbincang-bincang ringan yang harapannya kita bisa memberikan inspirasi kepada para audiens, kepada yang udah join. Lalu juga harapannya kita semua juga bisa akhirnya teredukasi juga dengan ilmu-ilmu yang kita share dari beberapa narasumber kita setiap malamnya. Ini nggak terasa udah episode ke-8, luar biasa. Udah genap 2 bulan berarti Bincang Kenari ada di Instagramnya Kenari Jaya pastinya. Buat teman-teman yang ingin lihat, buat teman-teman yang ingin tahu dan ingin lihat episode-episode sebelumnya, teman-teman bisa langsung cek di akunnya Instagramnya Kenari Jaya pastinya. Juga bisa cek di YouTube-nya Kenari Jaya. Tinggal cari aja, masuk ke YouTube, kita tinggal cari aja bahwa ada akunnya Kenari Jaya, ada di situ Bincang Kenari. Nah, bisa lihat di situ, nonton kisah-kisah inspiratif, banyak banget cerita-cerita dari para tokoh-tokoh yang menginspirasi dan tentunya pasti memberikan kita pengetahuan-pengetahuan baru. Luar biasa banget pokoknya. Nah, dan juga buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang Kenari Jaya selain ada di sosial media seperti Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube, juga bisa cek di websitenya Kenari Jaya, www.kenarijaya.biz atau .com. Silahkan bisa pilih yang mana aja. Di situ kita punya banyak banget informasi mengenai apa aja sih kegiatan-kegiatan Kenari Jaya, produk-produk apa aja yang Kenari Jaya punya, solusi-solusi apa yang Kenari Jaya punya, macam-macam dari nggak cuma handle pintu, nggak cuma perlengkapan pintu dan jendela, tapi juga sekarang solusi-solusi tentang era-era new normal nih, seperti ada food pool, ada touchless, jadi cuma tinggal ngetap tangan doang, pintunya bisa kebuka sendiri tanpa harus disentuh. Kita juga punya partisi supaya kita semua lebih aman dari droplet yang ya sekarang kita tahu lah eranya saat ini new normal gara-gara ada COVID, ya kan?
itu semua Kenari Jaya punya. Jadi bisa langsung cek di Instagramnya Kenari Jaya, di sosial medianya Kenari Jaya, di website Kenari Jaya, dan juga Kenari Jaya punya kegiatan reseller. Kita punya juga kegiatan reseller di jualhandlepintu.com. Jadi teman-teman yang pengen punya penghasilan lebih tapi mager dan senang mainan sosial media, ikutan aja jualhandlepintu.com. Pendaftarannya gratis, nggak perlu stok barang, cuma tinggal nge-share link-link teman-teman jualan lewat WhatsApp atau lewat sosial media, teman-teman bisa menghasilkan banyak rupiah di situ. Enak kan? Nah, oke. Sambil saya cek malam hari ini bintang tamu kita apakah sudah ada. Oh, oke, sudah ada bintang tamu kita. Nah, saya mau cerita sedikit. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang trainer berpengalaman pastinya. Nggak perlu diragukan lagi karena beliau adalah co-founder dari EQ World Indonesia. Udah tahu dong, e-posternya udah ada di mana-mana dengan Pak Emil Atmajaya. Nah, kita langsung cek aja Pak Emil malam hari ini. Harusnya Pak Emil sudah ada. Pak Emil harusnya menggunakan Instagramnya EQ World katanya malam hari ini. Oke, kita cek dulu ya. Oke. Oke, kita masih menunggu Pak Emil. Sebentar ya. Harusnya Pak Emil sudah ada, cuma kayaknya ada sedikit gangguan sinyal. Oke, EQ World Indonesia, go live with EQ World. Silakan langsung chat di komen, di kolom komen. Nanti silakan teman-teman langsung chat di kolom komen apa aja yang mau ditanyain. Oke, sebentar saya undang lagi beliau. Oke, EQ World, go live with EQ World Indonesia. Ya. Ya, kita masih waiting for EQ World Indonesia. Nah, sebentar lagi. Nah, akhirnya Pak Emil. Terima kasih Pak Emil waktunya sudah menyempatkan untuk ikutan bincang kenari malam hari ini. Saya tahu jadwalnya Bapak pasti sibuk banget, tapi Pak Emil selalu punya waktu buat Kenari Jaya. Thank you Pak, thank you. Sama-sama Putra. Pak Emil gimana kabarnya Pak? Halo? Ya, Pak Emil gimana kabarnya Pak? Luar biasa. Tetap luar biasa. Luar biasa. Tetap harus selalu luar biasa ya Pak. Yes. Pak Emil nih sudah sering banget kasih training ke Kenari Jaya. Kan Pak Emil nih banyak banget ngasih kita inspirasi dari cerita-ceritanya Pak Emil, ilmu-ilmu Pak Emil nih luar biasa. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol tentang bagaimana menciptakan kecerdasan emosional ya Pak. Yes. Nah, pertanyaan basic dulu deh Pak. Langsung ke pertanyaan ya Pak Emil, karena pertanyaan saya banyak nih Pak. Jadi daripada nanti nggak terjawab, jadi saya tanya langsung aja. Pak, sebenarnya ini kecerdasan emosional tuh apa sih Pak Emil? Oke. Wah, pertanyaannya mantap nih. Oke, so teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung juga bersama Kenari Jaya dan EQ World Indonesia. Ya, tadi ada Pak Erik. Thank you Pak Erik. Ya, betul banget. Tadi saya baru kelar training jam 6 sore. Ya, baru kelar training bersama Pak Erik tadi ya. Baru kelar training. Langsung jam 7 diundang lagi sama Pak Putra untuk live Instagram. We talk about emotional intelligence. So, tadi Pak Putra nanya, apa itu kecerdasan emosi atau emotional intelligence gitu kan? Nah, so, basically gini. Ini kalau definisinya adalah kemampuan kita untuk dapat bisa berpikir, berpikir dan merasakan. Saya ingat Inggrisnya masalahnya. Saya lagi translate dulu dari Inggris ke Indonesia. Nggak apa-apa Pak.
Oke, kemampuan kita untuk dapat mengolah pikiran dan perasaan kita, untuk dapat membuat keputusan dengan benar. Oke, mengolah pikiran dan perasaan kita untuk dapat membuat keputusan dengan benar pada tempat dan saat yang tepat untuk orang yang tepat. Itu intinya. Kok bisa gitu sih gitu kan? Emang kok maksudnya apa tuh? Oke. Karena gini, 90% keputusan, oke, sekali lagi, 90% keputusan diambil oleh otak emosi. So, kalau kita as a leader atau seorang pengusaha atau siapapun kita basically, kalau hari ini kita tiap hari membuat keputusan dan kita tidak cerdas secara emosi, normalnya setiap keputusan kita ambil bisa salah. Karena kita nggak cerdas secara emosi. Seperti ini misalkan. Kalau bisa Pak Putra nih, Pak Putra nih lagi kesel nih, lagi apa ngomongnya ya. Lagi kesel di kantor gitu ya. Lagi sebel di kantor, lagi emosi di kantor gitu kan. Emosi nggak cerdas nih. Padahal masalah di kantor. Yang kena siapa? Begitu pulang ke rumah, yang kena bisa anak istri loh. Iya, benar. Kebetulan istri saya nonton, Pak. Seru nih. Gitu kan. Oke, Pak. So, like yang seru adalah gini ya, mungkin Pak Putra pernah ngalamin juga ya. Ketika kan sudah berkeluarga juga, berarti kalau di kantor lagi happy, lagi gak ada masalah, lagi lagi santai, pulang ke rumah, lihat anak main, berantakan rumah, tetap happy loh, tetap enjoy. Malah, ih kamu lucu banget sih, yuk kita main yuk, masih begitu. Tapi kalau di kantor lagi seru nih, lagi emosi gak bagus nih, pulang ke rumah, anak lagi main, berantakan rumahnya, wah seru tuh anak. Aduh. Benar, Pak. Iya, itu kecerdasan emosi yang mesti dikontrol tuh itu ya, Pak. Exactly. So that's emotional intelligence. Itu yang kalau saya definisi itu definisinya. Benar. Betul. Jadi kecerdasan emosi itu adalah cara kita berpikir untuk membuat keputusan yang tepat ya, Pak. Dan tadi note-nya dari Pak Emil itu 90% otak kita dalam mengambil keputusan itu dengan emosi. Oke. Jadi sepenting itu ya Pak ya, kita mesti bisa mengontrol emosional kita ya Pak. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Mungkin ini berkata-kata, hanya saja ini mesti kita sedikit adjust. Saya mau adjust. Emosi itu bukan dikontrol. Emosi bukan dikontrol. Emosi, karena kalau dikontrol itu persepsinya adalah, wah ada Pak Hendra Syarifuddin, halo Pak Hendra, terima kasih Pak Hendra. Jadi ada bosnya, mesti sapa dulu. Oh, benar Pak. Malam Pak Hendra, terima kasih Pak udah join. Oke, tadi ya Pak, jadi karena Pak Hendra muncul, saya lupa ngomong apa. Pak Hendra jangan komen lagi ya Pak. Oke, kontrol nih. Emosi itu bukan dikontrol. Kenapa? Kalau dikontrol itu menjadi disuppress, bisa kayak ditekan. Oh, saya kontrol emosi saya nih. Mau marah, kontrol. Jadi kalau kita tekan emosi kita, itu yang berbahaya sebenarnya. Kalau kita tekan emosi kita, lama-lama kan kita, wah, baru belajar nih, saya udah belajar emotional intelligence, dimarahin, wah, tenang. Tapi tenangnya itu bukannya tenang beneran, tapi ditekan emosi ya, nggak boleh marah. Kebayang nggak seberapa kuat sih orang tahan emosi? Begitu orang tahan emosi udah nggak kuat, udah penuh tanknya, tank emosi udah penuh, iya, hanya sedikit ditowel aja, itu senggol bacok tuh. Iya, benar. Malah jadi bibit, jadi potensi ya. Exactly. So, emosi itu dinavigasi. Oh, kok bedanya kontrol sama navigate apa ya? Kan kontrol kan di handling juga, navigate kan di navigasi juga. Oke. So, karena pikiran manusia itu kalau dikontrol kan, wah, I can control my emotion. Saya bisa kontrol emosi saya. Berbahaya sekali lagi. Kalau dikontrol itu orang persepsinya ditekan. Tapi kalau navigasi, di navigate adalah berpikirnya gini. Dia ada prosesnya.
pada saat kita mau marah, saat kita mau melakukan suatu hal yang tidak menyenangkan tadi, mau marah, mau ngamuk, mau apa lagi, mau berantem gitu kan. Sebenarnya emosi itu sebelum emosi itu keluar, tubuh kita udah kasih signal. Cuma orang nggak aware. Contohnya mau marah, biasa tangan udah mulai ngepal tuh. Wah, jantung mulai debar-debar. Pupil udah mulai membesar. Ini apa? Rahang udah mulai udah mulai digigit. Nah, itu sebenarnya secara naluriah, secara nggak sadar kita sudah lakukan itu. Hanya saja kita nggak sadari. Makanya dibilangnya adalah tubuh kita udah memberikan signal sebelum dia meledak. Nah, kalau kita disadari itu, nah, kita ada jurusnya tuh. Jadi kalau misalkan kita mau marah, manusia itu jeleknya adalah kadang-kadang baru merasakan langsung bertindak. Marah bertindak. Kesel bertindak, gitu kan? So ada namanya feel langsung act. Ada satu elemen yang kita lupakan, yaitu adalah think, berpikir. Oh iya. Makanya biasa orang adalah normally udah berantem, udah ngamuk, udah pukul-pukul, udah bentak-bentakan, udah kelar ya baru mikir. Jadi kebalik tuh. Biasa normalnya kita nih kalau yang belum belajar emotional intelligence ya, belum cerdas secara emosi, feel, merasakan, bertindak, baru mikir. Gitu kan. Akhirnya gak lama nyesel dia. Aduh, tadi kenapa saya begitu ya? Tadi kok saya mukulin dia? Kok tadi saya marah bentak-bentak anak ya? Kok tadi saya gitu? Nyesel. Karena elemen berpikirnya di belakang. Nah, sebaiknya pada saat kita mulai merasakan, tubuh kita udah mulai keluar reaksinya, kita mulai mikir, kalau saya berantem, ada benefitnya nggak sih? Kalau saya marah sama dia, ada untungnya nggak sih? Nah, coba setelah kalau kita lagi sadar gini ya, kalau kita lagi sadar nih, ada nggak sih ada nggak sih hal baik yang muncul di kemarahan? Hal baik yang muncul dari kemarahan. Nggak ada kayaknya ya, Pak. Ya, banyak orang bilang gini, wah kalau Pak Putra berarti udah mulai cerdas secara emosi nih. udah jago berarti Pak Putra. Karena barusan dikasih tahu sama Pak Emil. Ya, soalnya banyak orang bilang gini, oh ada coach, ada Pak Emil. Kalau saya marah kan, saya mengeluarkan emosi saya puas, saya lega, ya oke. So, apakah bisa punya mutual benefit? Kan nggak ada sebenarnya. Kalau kita marah, kita hanya memuaskan ego kita, setuju ya? Kita muasin egonya kita muasin keakuan atau ini gue nih, wah saya puas nih. So benefitnya ada nggak sebenarnya? Yang diomelin, dibentak-bentak juga nggak berubah. Yang kita pukulin juga dia belum tentu sadar juga. So basically nggak ada manfaatnya. Lagi sadar, kita bisa ngomong nih, wah parah nggak ada manfaatnya. Hanya saja pas kita emosi, tetap aja marah. Nah, jadi itu dia, basically adalah gimana caranya saat kita lagi emosi tinggi, sadari sebelum berperilaku, sebelum bertindak, pikir dulu nih, ada nggak ya manfaat pada saat saya melakukan ini, ada manfaatnya nggak? Kalau nggak ada, ngapain dilakukan? Coba deh, marah capek loh, itu nggak Pak Putra? Marah, berantem, capek. Ya. Betul. Ya benar. Menguras energi banget sih Pak, emang tuh marah-marah, emosi gitu, betul banget. Ya. Tapi kadang kan memang itu memang ya mungkin Pak Emil juga sering dengar ya, orang tuh pasti sulit tuh Pak, ketika lagi kepancing emosi, misalkan nih Pak, kita keseharian misalkan di jalan, mobil kesenggol orang, motor keserempet orang gitu. Pasti kan ada reaksi spontan tuh Pak yang keluar. Nah, ini gimana cara menavigasinya, Pak? Nah, itu dia. Ada pola tadi berpikir dulu. Nah, caranya. Pada saat kita lagi mau gini, kalau ngomong di mobil ya, nyetir mobil, tiba-tiba ada belum kena lah, misalkan belum diserempet lah, baru dipepet doang.
Pasti, Iya. wah kurang ajar, wah Heeh. balap-balapan, pet-petan gitu kan. So, apa yang membuat kita seperti itu sih? Basically, apa sih yang membuat kita marah? Apa sih yang membuat kita benci orang? Apa sih yang membuat kita sebel sama orang? Basically adalah karena ego kita terlalu besar. Ego kita terlalu Basically besar. itu basically. Oke. Yang membuat kita marah adalah ego kita. Kurang ajar lu ya, lu nggak tahu gua siapa. Nah, nggak tahu gua siapa. Kurang ajar lu, mepet-mepet Ya. gua. Wah, mepet-mepet gue. So, selalu bahasanya adalah gue, dan gue. Ya. It's a problem. So, pada saat kita mau marah, cek deh. Ini marah basically adalah karena kita emosinya bukan emosi yang positif yang keluar, bukan emosi yang menyenangkan yang keluar, tapi ego kita yang keluar. Nah, jadi pada saat sebelum kita bertindak, coba dulu stop 10 detik. Saat sebelum kita lagi, wah nih ada yang punya mepet nih, mau marah, mau ngegas nih. Oke, ingat omongan Pak Putra dan Pak Emil hari ini. Langsung tarik nafas panjang, tahan sedetik, buang. Lakukan 10 detik. Nomor 3, Bang. Itu dia. Jadi, itu lakukan ya. Wah, Pak Erik dapat bocoran apa nih duluan? Udah tahu nomor 3 aja nih, nomor 3 Pak. banget ya, Pak. Waduh. Iya, jadi, itu caranya. Pada saat kita lagi mau ke hijack, kalau kita namanya adalah emotion hijack. Itu bahasa emotional intelligence adalah emotion hijack. Ada triggernya sebenarnya. Yang men-trigger kita apa sih? So, kalau jurusnya nih, ya, yang pertama itu adalah kita sadari apa yang membuat kita marah sih. Apa yang membuat kita mengeluarkan emosi ini. Di jurus pertama nih, sadari dulu, sadar. Oh, saya marah jika apa? Saya sedih jika apa? Itu loh, Pak. Jadi ditulis aja emosi-emosi apa yang pernah kita rasakan. Marah, benci, kesel, lagi yang tidak menyenangkan lah, emosi-emosi tidak menyenangkan. Nah, itu saya marah jika apa? Nah, itu sebenarnya bahasa kita adalah trigger. Pemicu kita. Pada saat kita sadari pemicunya apa, kita bisa overcome akibatnya. So, kita tahu kan, oh, ini sebabnya ini. So, akibatnya kita bisa handle. Kita tahu sebabnya apa. Gitu loh, Pak Putra. Jadi pertama, jurusnya sadari dulu. Oh, saya marah kalau dipepet. Apa yang membuat saya marah ya jika dipepet? Oh, karena saya mikir dia kurang ajar. Padahal gini deh, kalau di jalanan, kesenggol sedikit, kepepet sedikit, keserempet sedikit, emang orang sengaja ya? Iya, betul. Nggak hati-hati lu. Siapa juga yang mau keserempet? Iya. Ngomong, oh lu nggak hati-hati, lu nggak punya mata ya? Emang siapa sih yang sengaja cerempet? Emang siapa sih yang nggak hati-hati sebenarnya? Iya, betul lah. Siapa sih yang mau? Gitu kan? Sebenarnya begitu kan? Iya, karena kita, betul banget, Pak Emil. Udah emosi dulu aja. Nah, itu. Iya. Nah, ini juga salah satu tips berarti untuk membangun kecerdasan emosional tadi itu ya, Pak. Dengan kita bisa menavigasi emosinya kita, akhirnya kita bisa membangun kecerdasan emosional tadi itu ya. Exactly. So, tadi saya tambah sedikit adalah yang pertama tadi ingat aja bahwa kita harus stop. Stop 10 seconds. Stop. 10 detik. Ya, arti kata stop 10 detik, ngapain? Nafas, inhale, exhale, tarik nafas, sedetik, tahan, sedetik, buang, 2 detik, silahkan. Pokoknya nafas terus aja. Nafasnya inget ya, 10 detik, bukan 10 hitungan. Sekali lagi, nafas 10 detik. Oke, iya. Di benar-benar 10 detik nih. Nah, udah itu biasanya otak mulai tenang, kortisol, hormon kortisol di otak kita udah mulai lega, udah mulai berkurang, kita mulai bisa mikir. Nah, kita mulai mikir, tadi saya marah, apa yang buat saya marah ya? Tulis tuh, saya marah jika apa? Saya kesel jika apa? Saya benci jika apa? Tulis.
Nah, itu biasanya akan jauh berkurang. Ini sedikit ceritanya sharing. Ini kayak ada Coach Andri nih. Ini partner saya, Coach Andri Bernardi. Kapan-kapan boleh undang beliau juga. Ya. Nah, Oke, siap. Halo Coach. nah ini kita sering sharing-sharing. Basically, ini yang kita ajarkan sebenarnya untuk navigasi emosi setiap manusia. Ada satu kejadian adalah di pola ibu-ibu ya, pola ibu-ibu kan. Biasanya kalau ngelihat anak pulang sekolah, habis baru ujian, lihat ujiannya jelek, mamahnya, kok bisa jelek sih? Wah, mulai marah emosi. Karena mamahnya ada kontribusi ngajarin anaknya waktu malam. Kan gitu kan. Dan dianggap kan udah bisa semalam kan. Kok ini nggak bisa sih belajar? Nah, jadi satu saat ada seorang ibu, kita ajarkan bagaimana stop 10 detik, stop 10 seconds. Dan itu dia memahami bahwa apa yang men-trigger dia, hal yang simpel kok. Tiba-tiba dia lihat anaknya ulangan jelek, dia ingat omongan Coach Andri, dia diem sebentar, dia nafas 10 detik, dia udah tenang, dia bilang, oke, next time, kamu dapat ujian lebih baik ya, kamu bisa melakukan lebih baik ya. Lucunya, anak itu, kan biasanya pola mamahnya adalah, kalau ulangan jelek dibentak, dimarahin. Hari itu ulangan jelek nggak dimarahin, anaknya begini. Kan dia dari kursi belakang, dia ngeliat mamahnya, Mam, are you okay? Anaknya bingung, baik-baik aja kah? Karena biasanya kalau ulangan jelek dibentak, ini ulangan jelek gak dimarahin. So anaknya merasa bahwa, ini mama saya, ini mama baik-baik aja kan? Habis gitu. Dan akhirnya dia bilang, gila ya. Oh bisa sampai cuman stop 10 detik aja bisa begitu ya hebohnya ya. That's it. Itu jurus yang paling simpel. Sesimpel itu sebenarnya ya Pak. Yes. Nah, itu yang saya mau tanya Pak. Jurus yang paling simpel. Ada kata-kata paling simpel. Berarti ada jurus berikutnya ya Pak? Oke. Jurus berikutnya banyak sebenarnya. Jadi kita bisa memahami yang pertama tadi ya saya bilang ya. Jadi kalau kita ngomong jurus yang paling cepat, yang paling mudah, napas. Napas 10 detik. Itu yang paling simpel, yang paling gampang. Kalau kita mau belajar, mempelajari emotional intelligence, supaya kita cerdas secara emosi, kenapa sih orang bisa kilaf? Kan gitu kan? Kenapa sih orang bisa marah? Kenapa orang sih bisa ngamuk? Nah ini anggap ya, ini otak ya. Ini otak nih. Anggap saya ini otak. Oke. Otak itu seperti ini bentuknya. Di luar ini namanya adalah cortical brain. Cortical brain ini adalah namanya otak. Ini adalah otak logika. Otak berpikir. Oke. Nah, ini dia nutupin, dia di atasnya, di bawah ini namanya adalah limbic atau emotional brain. Oke. Nanti masuk ke reptilian brain, baru masuk ke tulang belakang. Oke. Nah, pada saat kita lagi emosi ke hijack emotion hijack, kita marah, mau ngamuk, mau apa, basically ini otak kita, otak kortikalnya, otak logikanya itu detach. Dia copot. Dia akhirnya tidak berfungsi. Pada saat dia copot, berarti otak logika sudah tidak bisa mengendalikan tubuh kita. Yang mengendalikan tubuh kita hanya otak emosi, reptilian brain, yang menggerakkan tubuh kita. So fungsinya itu apa? Sekali lagi, cortical adalah logical brain, otak berpikir, emotional limbic adalah emotional brain, reptilian brain itu fungsinya untuk apa? Jantung berdetak. Kalau kita lagi kedinginan, pori-pori mengecil. Kalau kita kepanasan, pori-pori membesar. Itu reptilian brain fungsinya. Nah, emotional brain adalah fungsi untuk menghandle emosi kita. So, pada saat kita lagi kena emosi yang sangat intens, cortical brain kita, otak logika kita copot, dia detach. So, yang mengendalikan tubuh kita hanya otak emosi dan otak reptilian brain. So, pada saat kita nggak bisa berpikir karena emang otaknya copot, kita bisa ngamuk-ngamuk, bisa berantem sama orang, bahkan mohon maaf bisa bunuh orang, bisa bunuh diri. Kalau kita secara sadar,
kok dia bego amat sih, kok bisa sampai bunuh orang ya, kok dia gila banget sih bisa bunuh bapaknya, kok dia gila banget sih bisa bunuh diri, lu gak mikir apa? Loh, emang gak bisa mikir? Kan otaknya copot. That's science. Makanya ada yang bilang kilaf dibilang ya. Itu science. So, itu yang terjadi di dalam tubuh kita pada saat kita lagi ngamuk, lagi marah, otak copot itu terjadi. Tapi kalau dibilang dia bego banget sih kayak gak punya otak aja. Loh emang gak punya otak, otaknya copot. Iya. Gitu Pak Putra. Ya, ya. Wow. Ya, ini akhirnya terjawab nih. Banyak pertanyaan pasti setiap orang. Kata-kata hilaf tuh ternyata memang ada sainsnya ya, Pak? Exactly. Iya. Oke. Benar. Jadi ada tadi memang cortical brain-nya kita akhirnya copot dari emotional brain-nya kita. Yeah. Itu makanya kenapa akhirnya kita jadi nggak bisa berpikir secara logika. Kita hanya berpikir dengan emosi. Yes. Aduh, ini luar biasa nih ilmunya nih. Wah, ini jarang-jarang kita bisa dapat nih. Aduh, oke Pak. Luar biasa Pak. Nah ini pertanyaan berikutnya Yes. Pak. Seberapa besar andil kecerdasan emosional mempengaruhi karir profesional seseorang? Wow, oke. Oke, saya bahas lagi nih. Masih gini aja. Kalau seandainya kita emosi yang kita ngomong gimana ya? Kalau kita tidak cerdas secara emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit kesel sama orang, kita kerja mut-mutan, gitu ya? Segitu kan? Oh, kalau mood gua bagus, kerjanya bagus. Mood gua jelek, ya gua malas kerja. Kira-kira kalau manusia kayak begitu, karirnya gimana? Bener. Simple aja kan? Berantakan. Kalau orang yang berantakan, kerja mut-mutan, gampang marah, gampang kesel. Apakah dia bisa karirnya bagus? I don't think so. Atau itu yang kedua. Pada saat otaknya copot, otak logika, otak berpikirnya copot, apakah dia bisa berpikir secara jernih? Ya. Apakah dia bisa membuat keputusan? Enggak juga. So, apakah emotional intelligence sangat penting dalam dunia profesional atau dalam dunia kerja? Saya bilang sangat. Sangat. Itu dia. Pak Erik sadis banget. Dibinasakan aja Pak, kata Pak Erik. Orang kayak gini dibuang aja ya Pak Erik ya. Benar banget. Okay. Iya. Betul. Itu dia. Jadi ya semoga itu menjawab bahwa berarti memang bagus ya. Iya, ini penting banget berarti ya Pak di karir seseorang. Karena memang banyak banget kan, terutama kan banyak orang-orang di industri kreatif, seperti saya, salah satunya saya ada di divisi Markom gitu. Kita banyak harus berpikir ide-ide baru. Kita harus banyak berkreativitas. Kadang-kadang tuh banyak alasan dari teman-teman yang memang ada di industri kreatif tuh bilang, gue nunggu mood deh, gue belum mood deh. Nah ini ya berarti ya Pak. Ini salah satu juga bahwa ternyata kita belum melatih kecerdasan emosional kita berarti ya Pak. Exactly. Ya, halo Pak Emil. Sorry, di saya putus Pak Emil. Ya, halo. Iya, tadi agak putus-putus sedikit. Udah jelas, Pak? Oke. Udah clear ya? Oke, Pak. Oke, aman ya. Udah Iya, jelas, betul banget, Pak. clear. Udah. Ya, betul banget tadi ya, betul. Ya, dalam dunia profesional, kalau kita secara emosi terpelajar, secara emosi cerdas, secara emosi, kita lebih bisa menghandle mood kita. Kita bisa memperbaiki moodnya kita. Kita bisa lebih peak performance. Secara performa kita bisa lebih baik. Karena kita bisa mood lagi jelek, kita sadari apa yang membuat mood saya jelek. Setelah dia tahu apa yang membuat dia jelek, dia juga tahu bagaimana membuat mood dia lebih baik secara emosi. So dia bisa kerja kapanpun, dimanapun. Itu. Ya. Butuh waktu berapa lama sih Pak untuk kita tuh bisa belajar untuk memahami kecerdasan emosional dan bisa mengimplementasikan ke diri kita sendiri? Sebenarnya butuh waktu berapa lama sih pengalaman Pak Emil? Oke. Kalau belajarnya secara teori kita belajar ada kursnya 2 hari, biasanya 2 hari ya.
kalau kita bilang adalah Oke. versi standarnya itu 8 hours, 8 jam. Kita pecah dalam 2 hari. Ini kalau full versionnya Oke. 16 hours, 16 jam. Oke. Itu yang versi fullnya. Nah, tapi bukan Ya. hanya saat training, arti kata 2 hari langsung berubah gitu ya, kayak apa, kayak Kamen Rider gitu ya. Satria Baja Hitam langsung berubah. Nggak juga. Kita butuh proses. Nah, berapa lama Habis proses? itu langsung naik belalang tempur gitu. Yoi banget. Nah, kalau ngomong prosesnya adalah saya pribadi, karena kita tiap hari aware ya, sadari, saya tulis, saya bilang kalau saya marah jika apa, saya kesel jika apa, saya bahagia jika apa, saya tulis semua itu kan. Saya tulis, saya tahu tuh yang men-trigger emosi saya tuh apa. Saat saya tahu emosi itu, saya sadari terus secara logik, secara kesadaran, sadari itu. Dan lanjutnya saya lakukan 10 second pause, 10 second stop, 10 detik, gitu kan. Saya tahu juga jurus-jurus lainnya. 10 detik. Tiap hari lakukan itu, I think dalam waktu 2-3 bulan kita sudah membuat pola baru. Nah, yang bahaya sudah gini kan, kita itu hidup by pattern, kita hidup dengan pola. Kita hidup dengan pola kebiasaan kita. Ya. Kita biasanya, pola kebiasaan kita, pola lama kita adalah kalau misalkan dibentak orang, bentak balik. Gitu. Ada orang rese, orang mepet, kita mepet balik. Ada nyerempet, kita bentak orang. Itu pola lama kita. Nah, pada saat kita merubah pola lama jadi pola baru, itu butuh proses. Nah, proses ini tergantung masing-masing orang. Ada yang cepat belajar, ada yang cepat untuk berubah pola, ada yang lambat berubah polanya. Tergantung kecepatan dia belajar aja sih. Nah, kalau saya pribadi itu 3-4 bulan. Itu cukup lama. Oh, oke. Iya. Tapi treatment perharinya itu ya tadi itu ya Pak, kita harus sadari dan dicatat ya Pak, apa sih yang membuat kita jadi emosi, apa sih yang membuat kita jadi senang, itu semua harus dicatat berarti Pak ya? Itu dia. Untuk kita supaya sadar dulu aja bahwa, oh ini loh yang buat saya marah, oh ini loh yang buat saya sedih, kita tahu polanya. Itu kan sebenarnya nulis pola kan, itu all pattern pola lama kita sebenarnya. Iya betul. Ya. Oke, nah ini ada nggak sih Pak? Ya mungkin Pak Emil sudah biasa ya menghadapi dan bisa langsung mendetek mana orang yang memang secara emosionalnya sudah stabil atau kecerdasan emosionalnya memang sudah terlatih, mana yang belum. Nah kita nih Pak sebagai orang awam, gimana caranya kita mendetek orang di sekitar kita nih mana yang memang kecerdasan emosionalnya memang sudah terlatih, mana yang belum. Caranya gimana Pak? Oke, kita lihat dari keseharian dia aja sebenarnya. Ini orang sehari-hari ini dikasih pressure, dia bisa ngambil keputusan dengan tepat nggak? Satu, saya bisa lihat. Oh, ini orang di pressure, otaknya semakin copot nih. Dan dia lama copotnya. Karena otak copot tadi, itu tergantung orang ya. Basically saya pun masih sering copot. Bukan arti kata nggak pernah copot. Kalau saya nggak pernah copot, berarti saya nggak punya emosi dong. Berarti masalahnya karena saya terpelajar secara emosi, yang tadinya butuh waktu 10 detik baru dia balik otaknya, sekarang paling cuma 2-3 detik saya udah sadar. Dalam waktu 5 detik saya udah sadar. Nah lucunya ada orang-orang yang copotnya bisa bukan cuma 10 detik, bisa 2 jam, bisa 10 jam, bisa sebulan, bisa setahun, bisa nggak pernah balik otaknya, itu juga ada. Aduh. Iya, tapi bener sih Pak, banyak orang kan akhirnya yang lebih kayak, udah biarin gue sendiri dulu. Ceritanya gitu kan Pak, akhirnya menyendiri kelamaan, terus akhirnya ya pergi kelamaan gitu, nggak balik-balik. Itu berarti otaknya nggak balik-balik ya Pak, cortical brain-nya nggak balik-balik. Contoh, yang membuat cortical brain kita nggak balik tuh apa sih? Bener-bener. Rasa apa sih? Dendam. Itu kalau orang dendaman, itu otak nggak balik-balik tuh. Greedy, itu apa ya? Greedy apa gitu? Serakah. Serakah. Orang yang serakah itu juga otaknya copotnya lama tuh Pak. Hal-hal gitu tuh. Jadi kalau kita lihat aja coba gimana deteknya supaya orang kita tahu orang ini terpelajar secara emosi. Cek aja ada dendam nggak dia.
Mm-mm. Dia orangnya serakah gak? Hmm. Terus kasih pressure, dia bisa ngerjain nggak? Kalau masih bisa, nah, tamak ya betul. Betul, Pak Erik. Didi itu tamak, serakah ya betul ya. Iya, Nah itu dia. So kita iya. kita checklist aja. Dan kalau saya pribadi, karena memang betul ya kita sudah sering berlatih, so kita bisa lihat nih orang ini ngambil keputusan dengan akal sehat atau dengan emosi. Apakah dia kalau tesnya kita ada tesnya sebenarnya. Kita ada namanya ada namanya Oh, EQCP, EQ Competencies Profiling, kita ada. So yang diukur tuh 9, diukur tuh 9 kompetensis. Jadi kita kalau mau lihat orang ini cerdas, oke. benar-benar cerdas secara emosi apa enggak, ada alat ukurnya. Yang pertama itu purpose, Mm. tujuan hidup dia udah tahu loh tujuan hidup dia apa. Dia udah tahu tujuan dia, goalsnya dia apa, udah tahu belum? Itu yang pertama. Yang kedua adalah awareness. Iya. Dia sadar nggak seberapa sering dia punya emosi tidak menyenangkan, seberapa sering dia marah, seberapa sering dia tidak bisa menghandle emosinya. So itu yang kedua adalah awareness, consciousness atau self awareness. Itu yang diukur kedua. Yang ketiga diukur adalah namanya emotional management. Kita bisa memanage emosi kita nggak? Oke. Kita bisa menavigate emosi kita nggak? Apakah kita kalau marah langsung marah? Apakah kalau kita marah kita diam dulu, kita stop 10 detik, nah kita bisa berpikir lebih baik. Nah itu adalah emotional management. Yang keempat adalah optimism. Apakah orang ini punya rasa optimis? Atau malah pesimis orangnya? Itu ukur sebenarnya Pak. Oh, dia orang pesimis sih. Kalau kasih apa? Nggak bisa Pak. Jangan saya Pak. Nah ini orang ini pasti nggak cerdas secara emosi. Oke. Jadi kalau orang optimis bisa, saya Ya. coba Pak. Bisa nggak? Oke, saya coba dulu Pak. Bisa? Pasti bisa Pak. Nah ini kita lihat, ini berarti mungkin sudah tahu nih, sudah cerdas secara emosi nih. Nah yang kelima adalah namanya Ya. self-efficacy, atau daya juang dia, daya dorong dia. Nah kalau orang-orang yang cerdas secara emosi, daya juangnya kuat Pak. Dia nggak pantang menyerah. Resilience dia kalau dia Ya. drop pun, dia bermasalah pun, dia akan cepat untuk kembalinya. Dia jatuh pun akan cepat untuk kembali dia. Jadi kalau orang yang lemah atau tidak cerdas secara emosi, jatuh berbulan-bulan, Pak. Contoh nih ya. Oke, sekarang kita mohon maaf ya, kondisi lagi COVID-19, kita cutting budget, kita cutting gaji sekian persen ya. Wah, dia Ya. depresi. Aduh, gimana ya? Akhirnya nggak bisa mikir, nggak bisa kerja. Ya. Nah, ini basically orang ini nggak bisa kerja, tidak cerdas secara emosi. Itu 5. Keenam adalah namanya Ya. connection. So, dia bisa connect nggak sama orang? Dia bisa berhubungan sama orang nggak? Nah, itu dia. Ataukah orangnya sukanya sendiri, nggak bisa ngobrol sama orang, nggak bisa memahami orang. Nah, itu juga nggak cerdas secara emosi. Ketujuh adalah namanya trust. Trust, percaya. Apakah orang ini bisa percaya sama orang, dan orang lain juga bisa percaya sama dia. Nah, itu trust yang ketujuh. Kedelapan adalah ntar aku jadi lupa ya. Oh, influence. Influence. So, bisa nggak dia punya daya pengaruh terhadap orang lain, dan juga dia punya daya pengaruh untuk diri sendiri. Oke? Dan yang terakhir adalah empathy. Nah, itu dia. So, dia adalah alat ukurnya, ada 9 alat ukur yang bisa kita ukur bahwa orang ini cerdas nggak secara emosi. Oke. Ya, ya, ya. Jadi sebenarnya kalau menurut Pak Emil sendiri, IQ test ini berarti masih oke ya Pak untuk, dan masih harus dilakukan ya dalam ya contohnya misalkan untuk orang-orang yang hiring karyawan gitu Pak. Kan ada beberapa perusahaan yang saya tahu udah tidak melakukan itu. Nah sebenarnya kalau menurut Pak Emil ini masih penting berarti ya Pak? Yes. Jadi IQ atau EQ nih. Kalau buat saya dua-duanya penting. Jadi ada orang bilang Dua-duanya penting. Wah, ada teman lama saya Pak Rafael. Halo Pak Rafael. Ini juga seorang coach hebat nih. Beliau banyak coaching, banyak training di Army, TNI. Beliau luar biasa banget. Oh, oke. Malam Pak Rafael.
So, IQ sama EQ buat saya bilang, definisi emotional intelligence adalah kita bisa mengolah, berpikir, thinking. So, IQ kita dan feeling, perasaan, itu adalah EQ kita. Makanya dua part ini buat saya sangat penting sekali. Dalam bekerja, apakah boleh tes IQ? Buat saya boleh-boleh aja. Hanya saja gini, jangan sampai tes IQ itu didewa-dewakan bahwa ini adalah yang paling penting, ini yang paling keren. So, ini adalah yang paling valid untuk meng-hire orang apa enggak. Kalau dipaksa begitu, saya tidak akan bisa kerja. Kenapa? Karena IQ saya 90, Pak. Jadi kalau saya perusahaan adalah tes IQ itu penting banget, saya ngelamar kerja nggak bakal diterima-terima, Pak. Karena IQ saya 90. Oke. Kok saya bisa seperti ini sih? Kok bisa jadi coach sih? Kok bisa jadi trainer sih? Kok bisa di-hire banyak perusahaan-perusahaan sih? Toh saya juga bisa hidup lebih baik lah. Karena saya juga mempelajari emotional intelligence. So, dua part ini sangat penting. So, kalau buat saya pribadi, ada 3 faktor yang mempengaruhi manusia seutuhnya. 3 faktor yang mempengaruhi manusia. Yang pertama adalah IQ, kecerdasan intelektual dia. IQ adalah kecerdasan intelektual dia. Kedua, EQ adalah kecerdasan emosi dia. Yang ketiga adalah personality atau karakter dia. Nah, kalau misalnya dalam sebuah perusahaan untuk HR, saya rasa 3 hal ini perlu di cross-check 3-tiganya. Nggak bisa cuma salah satu doang. EQ doang. Berat juga. Karakter doang. Berat juga. So, 3 faktor ini yang bisa kita ambil untuk kita bisa melihat bahwa orang ini layak ke kita hire apa. Orang ini bagus nggak ya untuk masuk dalam divisi apa. So, jangan sampai adalah kita meng-hire dia, nggak tahu salah tempat. Kan gitu. Jadi konteksnya adalah, konteksnya Bapak bilang untuk meng-hire orang gitu kan. So, hire itu kan banyak elemen nih. Kalau meng-hire orang kan right man in right place. Gitu kan. So, betul itu Pak. Dia. IQ-nya ada, kita cek kecerdasan dia, berarti untuk apakah dia bisa kerja lebih baik. EQ-nya adalah untuk dia melihat dia cerdas secara emosi, bisa menghandle emosi dia dan bisa bekerja lebih baik. Emosi. Dan personality-nya adalah orang ini cocok nggak di divisi apa ya? Betul. Oke. Ya, jadi 3 hal ini tetap menjadi penting dan tidak boleh hanya salah satu ya Pak, harus 3-tiganya. Exactly. Oke. Pak, ini kita masuk ke sesi pertanyaan nih Pak. Nah, sebelum masuk ke sesi pertanyaan nih, Pak Hendra udah sempat komen, orang yang emosi sudah kalah 10 langkah katanya. Tepat banget. Iya. Orang yang emosi sudah kalah 10 langkah. Benar Pak? Oke, kita masuk ke pertanyaan Pak Emil. Ini ada dari, ini dari Haris _but_18. Yes. Berarti harus selalu sadar ya Pak, harus dilatih. Ada cara latihannya Pak. Oke, sudah terjawab tadi ya Haris. Ada tadi 10 detik harus bisa nafas 10 detik dulu. Lalu tadi sadari. Itu ya Pak Emil ya. Oke. Lalu ada pertanyaan lagi dari Nur_Fadilah 18. Kan nggak setiap orang respon otaknya fast respon nih Pak Emil. Kalau misalnya sudah stop nih 10 detik, tapi emosionalnya masih meledak-meledak, gimana Pak? Oke, seru nih. Normally adalah, kenapa kita bilang 10 detik, sebenarnya secara teori, secara sains, itu adalah otak copot itu 6 detik. Nah, kenapa sih bilang 10? Biar memastikan orang itu otaknya benar-benar nempel balik. Dan sebenarnya pada saat kita bernafas dengan baik, pada saat otak copot, dia kurang oksigen. Kan nafas kita udah nggak normal. Saat kita emosi, nafas kita nggak normal loh. Nah, pada saat kita bernafas, itu fungsinya adalah untuk memberikan oksigen ke dalam otak. Fungsi kita bernafas dengan baik dan itu 10 detik adalah fungsinya untuk membuat otak kita
punya oksigen yang cukup untuk dia balik lagi. Dan kita bisa mampu berpikir. Oke. Itu sebenarnya. Jadi normalnya kalau udah 10 detik masih marah-marah gimana? Masih meledak-ledak gimana? Ya udah, tambahin waktunya. Jadi 20 detik misalkan. Ya, betul. Ya, oke. Nah, mudah-mudahan terjawab ya. Lalu ada lagi berikutnya. Dari Neo Ya. Toro. Apakah kecerdasan emosi ada tahapan atau tingkatannya, Pak? Wow. Tahapan atau tingkatannya basically ya kalau di dalam teorinya di dalam kelasnya kita ada kelas beginner, ada kelas advance, ada master class tuh memang ada. Karena teorinya berbeda-beda. Bukan teorinya beda-beda, tapi toolsnya ini mereka beda-beda. Jadi alat kita untuk menavigasi emosi itu berbeda-beda. Karena gini loh, nggak mungkin emosinya masih nggak stabil, masih labil, kita berikan jurus yang SMA atau jurus anak kuliah, kan dia nggak bisa praktekin juga. So, untuk beginner, ya, ini yang saya omong yang beginner ya, dia kata apa? Nafas 10 detik, that's beginner. Oke. Kedua adalah saya marah jika apa, itu adalah self-awareness, that's beginner. Tapi kalau nanti udah lebih tinggi lagi, saya bisa berikan konsep-konsep supaya apa? Otaknya lagi emosi gimana pun tetap bisa berpikir dengan jernih. Dan dia tetap bisa mengambil keputusan dengan baik. Itu di kelas advance-nya. Itu ada memang. Oke, berarti memang ada kelasnya ya, Pak ya, untuk latihannya ya. Oke. Nah, ini dari andu.sty, Pak. Bagaimana menangani orang yang suka emosian, Pak? Nah, gini, emosian apa nih? Karena gini, banyak orang salah paham nih. Wah, orang emosian ya, berarti suka marah-marah. Ntar dulu, emosi itu emotion. So, emotion itu ada emosi yang menyenangkan, ada emosi yang tidak menyenangkan loh. So, jangan salah kaprah juga. Orang emosian loh, sedih itu emosi, marah tuh emosi, senang tuh emosi, bahagia itu emosi. Ya. So, jangan salah. Orang emosian nih, Pak. Emosi seperti apa nih? Kalau emosi marah, gimana nih Pak ngadepin orang yang suka marah? Itu lain cerita ya. Kalau orangnya suka marah, kalau orang suka marah, kita mesti ngapain? Nah, kita basically adalah kitanya juga jangan sampai ke hijack. Jangan sampai ikutan marah. Kalau orang ini marah, kita marah, berantem. Nggak ada gunanya. Lebih baik ngadepinnya gimana? Kalau orang marah, tunggu dia adem, tunggu dia otaknya nempel, baru kita ajak ngobrol. Gitu. Iya. Kalau sama-sama otaknya copot, berantem. Aduh. Benar. Nah, mudah-mudahan terjawab ya, andu.sty. Nah, ini ada berikutnya Pak dari Astri_Yuliati. Apakah emosi itu tergantung dengan bagaimana kita menciptakan suasana dan kondisi hati kita? Pastinya. Jadi kalau saya bilang pastinya, kalau bisa kita sadar secara emosi, kita tahu emosi kita seperti apa, kita bisa menavigasi emosi kita, ya pasti lebih baik. Kita akan lebih ceria. Iya. Berarti memang pengaruh ya Pak ya? Betul sekali. Oke, selanjutnya dari... Wah, banyak banget nih Pak pertanyaan nih. Saya bingung nih. Mudah-mudahan waktunya masih cukup. Oke, dari Putri Violina. Pak, mau tanya, gimana cara kita menghandle emosional kita di ruang lingkup kerja yang kurang sehat secara kompetitif? Apakah kita harus bersikap masa bodoh atau bagaimana, Pak? Nah, oke. So, kita harus pahami dulu. Itu saya bilang, ada 3 faktor. Kan ada IQ, ada EQ, ada personality. Gitu kan? Nah, kita harus tahu nih, personality kita seperti apa. Apakah personality kita orang yang orang yang bisa struggle, bisa kita kita goals oriented. Apakah kita bisa berkompetisi atau enggak? Nah, sekarang gini, kalau tiba-tiba lingkungan kita kompetitif, kitanya nggak kompetitif, kita cek yang membuat kita nggak kompetitif itu apa? Jangan-jangan yang membuat kita tidak bisa berkompetisi karena kita nggak pede. Kalau kita nggak pede, ujungnya adalah juga sama. Arti kata optimism tadi kan. Karena ada linknya tuh Pak.
kita ngomong namanya adalah self talk. Kita sering bicara pada diri sendiri. Kalau self talk kita negatif, aduh nggak bisa nih, aduh susah nih, nggak gampang nih, aduh saya mah ngekompetisi, saya mah nggak bisa itu. Nah, ini yang berbahaya akhirnya. Kenapa? Kita jadi orang yang pesimis. Kita jadi orang nggak pede. Nah, kalau kita self talk-nya positif, Ya. pasti bisa. Ayo, saya pasti bisa. Minimal saya coba dulu. Minimal saya, nah, itu ada self talk yang positif. Kita akan menjadi orang yang pede akhirnya, lebih pede dan antisipasi untuk masa depannya, kita lebih optimis orangnya. Kecuali memang contohnya, kalau kompetitifnya udah nggak sehat. Nah, itu lain cerita ya. Itu lain cerita tuh. Berarti memang harus self-talk dulu ya, Pak? Kita introspeksi diri kita dulu ya, Pak? Oke, mantap. Mudah-mudahan terjawab ya. Lalu berikutnya, Astri_Yuliati nanya lagi. Jika kita dihadapkan dengan skill dan good personality, mana yang lebih penting ya, Pak? Skill sama good Jangan-jangan personality. Oke. Ya. Sekarang gini, skill itu bisa dipelajari. Good personality juga bisa dipelajari sebenarnya. Tapi kalau kita meng-hire orang atau kita mau berteman, tetap saya akan pilih good personality lebih penting. Good personality lebih karena penting. Skill itu bisa tingkatkan. Kalau orangnya skillnya tinggi tapi nggak personality-nya nggak baik, orangnya nggak bener, tukang bohong, wah bahaya Pak. Ya. Bahaya. Iya betul. Tapi kalau orang ini, jadi personality lebih penting. Personality-nya orangnya jujur, orangnya bisa berjuang, orangnya mau belajar, skill-nya kan, ya kita bisa upgrade dari dirinya. Ya. Maksudnya sih begitu. Ya. Betul. Wow, luar biasa. Ini pertanyaan masih banyak loh Pak Emil, tapi ya, aduh, mohon maaf Pak Emil ini waktu, dan mohon maaf juga buat semua yang udah join, yang sudah bertanya, kalau ada pertanyaannya belum terjawab, karena memang ya Instagram bukan punya saya. Durasinya cuma diizinkan untuk 1 jam ngobrol sama Pak Emil. Pak Emil, terima kasih banyak Pak. Ini ilmunya luar biasa banget. Jadi buat teman-teman semua, tolong diingat-ingat semua ilmu yang udah Pak Emil share ke kita, bahwa kecerdasan emosional ini memang bisa dilatih. Kita semua bisa melatihnya. Ketika kita dihadapkan dengan kondisi yang sedang marah, tolong diem dulu 10 detik. 10 detik ya, bukan 10 hitungan tadi kata Pak Emil, udah diingatkan. Kita tarik nafas dulu. Setelah itu kita harus sadari kenapa kita marah, lalu kenapa kita senang, kita sadari pelan-pelan semuanya. Paling nggak itu cara yang paling sederhana ya Pak Emil. Setuju. Dan yang namanya emosi itu bukannya dikontrol, tapi dinavigasi ya Pak. Oke, ini poinnya banyak banget ilmunya, dan banyak banget juga buat teman-teman yang pengen lebih banyak tahu tentang semua yang di-share oleh Pak Emil, khususnya tentang materi kita malam hari ini adalah menciptakan kecerdasan emosional. Silahkan lihat Instagramnya Pak Emil. Nah, malam ini Pak Emil gunakan Instagram dari bisnisnya Pak Emil, adalah EQ-Word ya Pak Indonesia, ya? Iya. EQ-Word Indonesia. Nah, silakan teman-teman bisa langsung lihat-lihat di EQ-Word Indonesia. Pak Emil, terima kasih banyak waktunya, Sama-sama Pak. Pak Putra, sama-sama Kendari Jaya. Thank you. Thank you, Pak Emil. Selamat malam, Pak Emil. Malam semua, thank you. Oke, ya buat teman-teman semua terima kasih banyak yang sudah join di sini. Udah banyak banget ilmu yang kita dapat dari Pak Emil malam hari ini. Kita akan ketemu di Bincang Kenari selanjutnya minggu depan, dan untuk pembicaranya siapa, materinya selanjutnya apa, teman-teman bisa langsung nanti cek di Instagramnya Kenari Jaya. Dan buat yang ketinggalan dengan materi-materi kita juga silakan untuk lihat di Instagramnya Kenari Jaya dan YouTube channelnya Kenari Jaya. Dan untuk memahami semua produk, ingin tahu lebih